Jumpa lagi sahabat Solusi Arisman. Pada konten kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji MPPT yang secara umum sebenarnya sama, tapi yang ini kebetulan OMR ini sudah diperbaiki sekalian untuk dokumentasi kepada yang punya bahwa sudah berjalan dengan baik. Jadi harus diuji. Pengujian kali ini tanpa menggunakan panel surya. Jadi kita menggunakan Bose converter. Bose converter ini sudah diset dengan konstan current 9 ampere maksimalnya 9 ampere. Sudah dilakukan simulasi di sini, dibatasi arusnya. Jadi kalau dia konstan current, di saat dibebani mencapai 9 ampere, maka lebih dari itu dia akan menurunkan tegangan outputnya supaya arusnya tetap. Jadi walaupun kita set misalnya di tegangan, kita pasang beban misalnya dengan heater, dengan lampu atau apa misalnya 48 volt, maka di saat arusnya kita batasi, tegangannya akan turun dari yang diset di constant voltage-nya atau CP-nya. Jadi untuk Bose converter ini ada constant current, setelannya ada constant voltage. Constant voltage berarti dia mempertahankan tegangannya sampai menjelang dibatasi arusnya. Kalau arusnya misalnya sudah sampai 9 ampere, ini settingannya 9 ampere, maka tegangannya walaupun dinaikkan dia tidak mau lagi. Jadi constant voltage ini mengikuti constant current. Jadi untuk simulasi ini saya amankan Bose converter ini di 9 ampere. Jadi inputnya adalah aki 12 volt ya. Ini keluarannya sebagai simulator panel surya. Output dari Bose converter ini ke input panel surya, dan ini tetap ke baterai. Ini dia tersendiri. Jadi baterai 12 volt ngecas baterai 12 volt juga menggunakan Bose converter dan solar charge controller jenis MPPT merek OMR. Nah, ini kita lakukan pengujian kecocokan tegangan. Tadi kita tes di sini berapa tegangannya, harus cocok dengan yang tampil di situ. Oke, panel suryanya itu 12,2. Jadi kita harus menaikkan tegangannya sampai apakah wattnya muncul. Jika misalnya tegangannya kita sudah naikkan misalnya 20 volt, dinaikkan lagi misalnya enggak juga naik, berarti dia masih rusak. Jadi kita naikkan tegangannya sampai terbaca arus perkalian tegangan tentu watt ya. Kita akan tracking dia mencari titik tertinggi dari perkalian arus dan tegangan di sisi panel surya. Jadi kita setel ya, kita naikkan tegangannya. Di sini ada trim portnya. Ya, di sini tidak trim portnya. Kita putar ke kanan. Kita perhatikan ini sambil kita putar. Kita perhatikan tegangan dari VV itu. Jadi kita naikkan, kita putar ke kanan. Perhatikan. Itu sudah mulai terbaca arusnya. Dah cukup. Jadi sudah terbaca wattnya sekitar 90. Kalau ingin meyakinkan lagi, kita pakai DC clamp meter ya. Jadi kita zerokan, kita cek di baterai apakah ada arus masuk ya.
Nah ini harusnya kecil. Oh berarti dia sudah harus dinaikkan lagi tegangannya berarti. Karena di saat baterai sudah mengisi dia kalau tegangannya kecil dia akan tidak masuk arus lagi. Maka kita naikkan lagi sampai dia terbaca lagi. Oke, itu udah cukup 100 watt ya. Coba lihat di sini arus yang masuk di aki itu 7, turun lagi. Berarti di sini turun. Oh, bukan. Dia naik turun ya karena dia tracking ya. Anggaplah 7 ampere. Kemudian dari sisi panel surya juga kita bisa ukur benar nggak arus yang oke. Itu di sisi panel surya 5 ampere, di sisi baterai jadi dia turun-turun naik ya karena dia lagi tracking. Nah disinilah kelemahan dari POMR, trackingnya tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena kapasitor kecil di di sisi panel surya terlalu kecil, jadi dia tegangannya goyang. Jadi intinya POMR ini dinyatakan oke karena dia sudah bisa mengecas. Demikian kawan-kawan, tanpa panel surya. Jadi kita bisa menguji MPPT yang sudah diperbaiki tanpa cahaya matahari. Jadi malam hari juga bisa kita lakukan pengujiannya. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe. Solusi Arisman.